nomor mikro sabar itu mau jangan dipayu kabalan terus payahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan dimanapun berada, alhamdulillah kita
di tempat ini dan di saat ini dikumpulkan kembali oleh Allah, yang mudah-mudahan dikumpulkannya kita oleh Allah di majelis ilmunya, di majelis zikir kepadanya, di majelis salawat salam kepada kekasihnya teragung tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di majelis manaqibnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majelis munajat kepadanya. Semoga ini sebagai tanda bahwa Allah ridha kepada kita semua, bahwa Allah sayang kepada kita semua, bahwa Allah mencintai kita semua, bahwa Allah berkehendak kita semua akan dijadikan ahli kedekatan dengannya, ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, ahli pertemuan dengannya di akhirat kelak. Kita semuanya dari ba'da asyar sampai maghrib sudah memenuhi majelis ini dengan warna-warni kegiatan, warna-warni amalan, warna-warni kalimat thayyibah, dan juga dengan pembacaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tausiah yang sudah diterima dari ustadz kita. Selanjutnya Abuya akan menambahkan sebelum kita bubar dari majelis yang mulia ini tentang keutamaan membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana banyak hadis-hadis tentang keutamaan salawat. Banyak hikayat-hikayat, kisah-kisah yang ajib tentang orang-orang yang sukses, yang dikabulkan doanya, yang diampuni dosanya, yang ditinggikan derajatnya, yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditolong oleh Allah dan diselamatkan dari berbagai bala bencana, dari berbagai kerugian, fitnah, kehinaan, dan diselamatkan dari kesesatan dalam akidah, kesesatan di dalam pemikiran, kesesatan dalam perbuatan, kesesatan dalam niat, kesesatan dalam ucapan. Juga yang diselamatkan dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Juga yang diselamatkan dari kezaliman makhluk, kejahatan makhluk yang nampak, yang tidak nampak, dan diselamatkan dari su'ul khotimah, yakni jelek, celaka,
di penghujung umur. Dan juga yang diberi pangkat kewalian oleh Allah, dan yang disembuhkan dari berbagai penyakit zahir dan batin, dan dilunasinya hutang-hutang, dan ditolong untuk mengalahkan musuh-musuh dengan barakah membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hikayat-hikayat orang-orang yang sukses itu tidak terhitung. Tidak terhitung. Bukan cuma terjadi keajaiban-keajaiban, kejadian dengan barokah salawat di kalangan para sahabat saja, tidak, atau di kalangan para tabi'in saja, tidak, atau di kalangan para tabi'in saja, tidak, atau di kalangan para wali saja, para ulama, para solehin saja, tidak, atau di kalangan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak. Jadi salawat ini Masya Allah keberkahannya dan keajaiban, anugerah dan pertolongan Allah kepada siapapun yang membaca salawat itu. Ini ceritanya dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, hingga di dalam sebagian riwayat diriwayatkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dilarang oleh Allah menyentuh kulitnya Sayyidatuna Hawa radhiyallahu ta'ala anha di surga. Ketika bangun dari tidurnya, Allah sudah menciptakan makhluk baru di sampingnya, yaitu Sayyidatuna Hawa radhiyallahu ta'ala anha. Dan Nabi Adam dikasih syahwat oleh Allah, dikasih birahi oleh Allah kepada makhluk baru tersebut. Ini di surga, begitu mau disentuh oleh eyang kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam, datang larangan dari Allah bahwa tidak bisa disentuh kecuali harus dibayar dulu maharnya. Lalu Nabi Adam alaihissalatu wassalam bertanya kepada Allah Jalla Jalan Wahdah, apa maharnya? Dalam sebagian riwayat maharnya membaca salawat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Sebagian riwayat mengatakan 20 kali, sebagian riwayat mengatakan 3 kali. Sehingga sering dijalankan oleh para ulama-ulama kalau mau melaksanakan akad nikah, suka dibimbing membaca salawat dulu ya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya adalah tafaul, nurut buat kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Di sisi lain memang ada keterangan-keterangan lain di mana pekerjaan apapun yang dimulai dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka pekerjaan itu diberkahkan. Tentunya rumah tangga adalah kehidupan yang sangat penuh dengan berbagai permasalahan dan luka-liku.
Rumah tangga bukan sekedar antara suami istri saja, namun rumah tangga itu berkaitan dengan yang lainnya, berkaitan dengan mertua, berkaitan dengan anak, keturunan, sampai ujungnya keturunan. Ini rumah tangga ini. Maka tentunya kita sangat membutuhkan keberkahan dalam rumah tangga. Salah satu faktor penyebab yang sangat kuat untuk menghasilkan keberkahan di dalam amal apapun, di dalam karya apapun, kan? Yang sangat kuat adalah mengawali karya tersebut, pekerjaan tersebut dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para solihin, orang-orang saleh, para aulia, hatta gerak-gerik mau apa saja, mau bangkit dari duduk, mau duduk, kan? Mau keluar, mau masuk, selalu membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nampak keberkahannya dalam hidupnya. Mau menyusun karangan, mau memberikan tausiah, kan? Salawat dulu, salawat dulu. Allah 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 Allah. Ada juga salawat yang disunnahkannya ditaruh di akhir, kan? Seperti disunnahkan salawat setelah azan, ya, setelah qomat, setelah talbiyah. Kalau kita melaksanakan haji dan umroh, baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Disunnahkan baca salawat setelah takbir Id, kan? Baik Idul Fitri, Idul Adha, disunnahkan membaca salawat. Namun tidak salah kalau sebelumnya juga membaca salawat, karena nanti ada keterangan lain yang tadi disebutkan ketika mau melakukan pekerjaan apapun, karya apapun, seperti mana? Seperti disunnahkannya salawat ketika kita mau berkhutbah, itu di awal, kan? Ketika kita mau menulis ilmu, menuliskan ilmu, itu ada keterangan-keterangannya, ada dalil-dalilnya. Di sana disunnahkan menuliskan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal. Di awal, seperti mau berdoa. Nah, bahkan dalam berdoa ulama menyarankan awal dan akhir. Sehingga Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya doa kita ini seperti halnya burung, ya, burung yang terbang ke langit 1, 2, tembus sampai langit 7, sampai arasy, sampai menghadap kepada zat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, ini doa kita ini gak akan bisa terbang tanpa sayap. Apa sayapnya? Sayapnya adalah membaca salawat sebelum berdoa dan membaca salawat setelah berdoa. Maka salawat yang dibacakan sebelum berdoa dan setelah berdoa
akan menjadi sayap, membawa doa kita terbang ke langit ketujuh sampai ke Arsyur Rahman, sampai menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahda. Semakin banyak salawatnya, khusyuk ya, dengan penuh ta'zim dan cinta, yakin kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, semakin kuat sayapnya dan semakin kenceng gerak sayapnya membawa doa kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah 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 Allah. Bahkan sebagian ulama menghimbau kepada kita agar di dalam doa itu kalau pingin cepat dikabul harus terus ada selingan sholawat. Kalau doanya panjang, doa satu doa ini seling lagi sholawat, doa seling lagi sholawat, doa seling lagi sholawat, doa seling lagi sholawat, doa seling lagi sholawat terus. Sehingga terus digandeng doa ini dengan sholawat. Maka doa yang digandeng dengan sholawat yang banyak akan cepat bisa menghadap Allah. Ketika doa bisa menghadap Allah, akan cepat mendapatkan pengkabulan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Banyak riwayat hadis tentang kebesaran salawat, baik yang sahih maupun yang hasan derajatnya maupun yang dhaif derajatnya. Tapi kita sudah faham di dalam ilmu agama bahwasanya kedudukan hadis dhaif di dalam keutamaan amal ini masih tetap bisa digunakan sebagai dalil di dalam keutamaan amal, bukan di dalam akidah, bukan di dalam menentukan halal dan haram atau wajib dan haram tapi di dalam keutamaan amal. Dan juga hadis dhaif masih boleh dijadikan referensi, dijadikan hujah di dalam nasihat dan di dalam hikayat-hikayat, kisah-kisah. Makanya para ulama ahli tafsir, siapapun ahli tafsir, hatta Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih, ya kan? Coba kalau dilihat dalam tafsirnya, pasti para ulama ahli hadis tahu bahwa banyak hadis-hadis yang digunakan oleh beliau yang itu kedudukan hukum hadisnya itu dhaif. Jadi tidak semua sahih, nggak masalah, nggak masalah. Soalnya ini lagi berbicara kisah dan hikayat. Kalau kita mau mendalili hukum wajib, hukum haram, hukum halal atau akidah, maka tidak diperkenankan dengan hadis yang dhaif. Harus hadis yang sahih, apalagi dalam urusan akidah. Kalau dalam urusan akidah harus plus. Plus apa? Plus mutawatir. Ya sahih, ya mutawatir. Kalau tidak sampai mutawatir, tidak bisa dijadikan sandaran akidah. Nggak bisa. Artinya tidak bisa diyakini sepenuhnya, hanya sampai dzon, kan? Tidak sampai yakin, nggak bisa jadi keyakinan, hanya sampai dzon. Hukumnya hukum dzonni, jadi sangka berat saja. Seperti dalam urusan fikih,
dalam urusan fikih kan umumnya dalil-dalilnya itu dasarnya dzon, bukan yakin. Beda dengan akidah. Akidah itu harus yakin. Maka dasarnya di samping hukum hadis tersebut sahih harus plus mutawatir. Istilah mutawatir itu kalau istilah orang Sunda namanya sabiwir hiji. Dan geus teu birek deui. Dan seluruh ahli hadis pada tahu dan pada meriwayatkan hadis tersebut. Ini mutawatir namanya. Allah. Dan satu-satunya amalan yang dilakukan oleh Allah, lalu dilakukan oleh semua malaikat Allah, dan diperintahkan oleh Allah kepada semua yang beriman baik bangsa manusia maupun bangsa jin harus melakukan amalan tersebut. Sehingga ketika manusia atau bangsa jin yang beriman melakukan amal tersebut, maka dia melakukan amal tersebut itu bersama-sama malaikat dan bersama Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ya, terkecuali amalan tersebut adalah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menegaskan dalam ayat yang dibacakan di muqaddimah barusan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan siapa orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, satu minimal dari Allah akan dikasih salawat langsung dari Allah. Masya Allah, salawat dari Allah Rabbul Alamin kepada orang tersebut 10 kali salawat. Allah bersalawat, bayangkan. Manusia yang mendapatkan salawat dari Allah, manusia apa itu? Manusia yang mendapatkan 10 salawat dari Allah, manusia satu saja. Manusia apa itu? Itu bukan manusia biasa. Walaupun dia miskin, walaupun dia nggak dikenal oleh orang banyak, walaupun dia ilmu dunianya sangat sedikit sekali, jangan dianggap orang itu orang yang biasa lah, tidak. Tapi ini orang yang luar biasa. Allah Rabbul Alamin bersalawat kepadanya. Bayangkan, andai kata 1 kali saja Allah bersalawat kepadanya, sudah cukup untuk keselamatan dirinya, kebahagiaan dirinya, kemuliaan dirinya dari dunia sampai akhirat. Bagaimana dengan 10 kali salawat? Dari 1 salawatnya si hamba tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau 2, 3 kan? Kali 10. Masya Allah. Kalau baca 10 berarti 100 salawat dari Allah. Baca 100, 1000 salawat dari Allah. Bagaimana kalau baca 1000? Dalam sebagian riwayat dikatakan ya, maka semua kebutuhannya dunia dan akhirat akan dijamin, dicukup oleh Allah, dan seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ya. Allah kafahullahu hammahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mencukup segala kebutuhannya, akan ada dalam jaminan Allah di dunia dan di akhirat kalau bisa membaca salawat 1000 kali. Ya, maka orang-orang soleh kalau baca salawat dalam satu majelis itu, ya, Masya Allah, mereka berusaha agar tidak kurang dari 1000 kali ya, dalam satu majelis itu. Allah. Sehingga orang-orang soleh minimal salawat kepada Nabi itu sehari semalam tidak kurang dari 1000. Itu minimal.
Dan banyak sekali orang-orang soleh yang baca salawat sampai 100.000 setiap hari, setiap malam. Ada yang sekian puluh ribu setiap hari, setiap malam. Belum amalan yang lainnya, Qur'annya, kan? Warna-warni kalimat thayyibah yang lainnya. Ini hanya salawat saja. Hanya salawat saja. Semuanya tahu. Karena keagungan salawat dan kehebatan anugerah dari Allah kepada ahli salawat itu bukan sekedar menurut banyaknya keterangan hadis, bukan sekedar menurut ayat Quran, tapi buktinya itu sudah nyata di mana-mana. Ahli salawat itu kelihatan keberkahannya, pertolongan Allah kepadanya. Ahli salawat. Sehingga Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, karena salawat beliau yang beliau tulis dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Beliau sampai dicintai oleh Rasulullah SAW. Cuma menulis karangannya kitab Ar-Risalah, mengawalinya dengan satu salawat. Di zaman sahabat Nabi terjadi ada seorang pemuda, ketika Rasulullah SAW lagi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajma'in, dan para sahabat-sahabat senior. Ya, tiba-tiba sedang berkumpul, ya, datang seorang pemuda. Begitu datang seorang pemuda, tuh langsung Rasulullah SAW berdiri menyambut pemuda tersebut. Kaget semua sahabat yang hadir. Loh, ada orang yang tidak dikenal, pemuda yang memang tidak dikenal. Ini orang mana itu kan pemuda ini, sahabat-sahabat senior semuanya nggak mengenalnya. Ini siapa ini pemuda ini? Ini malaikat, apa ini bangsa jin, apa ini manusia? Soalnya nggak kenal. Namun anehnya Rasulullah SAW berdiri menyambutnya. Lalu oleh Rasulullah SAW didudukan pemuda tersebut di samping beliau. Kaget, lebih kaget lagi kan? Sahabat-sahabat senior gak ada yang berani seperti itu. Ini Rasul yang menarik. Setelah selesai majelis tersebut, pemuda itu sudah pulang. Nah, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa siapa orang tersebut. Rasulullah mengatakan si Anu. Lalu sahabat bertanya tentang suatu hal yang menakjubkan, dan ini membuat semua sahabat iri dengan penghormatan Nabi yang begitu luar biasa, ya, kepada tamu yang datang. Yang ini tamu nggak dikenal, gitu kan? Mungkin ada alasan apa Rasul melakukan seperti itu. Lalu Rasul menjawab, apa jawaban Rasul SAW? Pemuda tersebut, ya, dia suka membaca salawat kepadaku. Tuh, yang salawatnya ini disebutkan oleh Nabi. Disebutkan oleh Nabi. Orang lain gak ada yang tahu. Nabi tahu bahwa dia sudah suka salawat kepadanya. Nabinya masih hidup. Orang tersebut, pemuda tersebut gak pernah bicara kepada siapapun bahwa dia wirid salawat tersebut, ya, sehingga lafal salawatnya, segat salawatnya disebutkan oleh Nabi, hingga semua sahabat menerima langsung dari Nabi juga. Akhirnya semuanya membacakan salawat tersebut, dan salawat tersebut sampailah kepada kita. Allah. Di keistimewaan salawat. Ada cerita lagi, ya, cerita Walidi apa dulu, ya, almarhum almaghfurlah Mama Kiai Haji Ahmad Thaha rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Dulu tahun 1948 waktu pergi haji, sampai ke Madinah. Di Madinah lagi wabah penyakit gatal
Ya, dokter kan belum ada seperti sekarang kan, zaman penjajahan saat itu. Semua baik warga Madinah maupun jemaah haji semua kena wabah gatal semuanya. Ya, apa ya, adalah ya, ahli salawat, ya, ahli salawat. Beliau mendapatkan ijazah salawat banyak, termasuk dalailul khairat dari guru-guru beliau yang Masya Allah wali-wali besar di masa itu, diantaranya kakeknya Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi Bojong radhiyallahu ta'ala anhu, ayah beliau, bukan kakeknya, ayah beliau yaitu kayak Muhammad Hasan Mustawi Bojong. Lalu guru beliau Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu, dan guru beliau Eyang Muhammad Zarkashi Cibaduyut Syaykhus Syuyuh radhiyallahu ta'ala anhu, dan guru beliau Eyang Ahmad Zakaria Rende, Mama Eyang Rende yang masyhur karomahnya. Ini yang mengijazahkan salawat kepada beliau termasuk dalailul khairat, dan ijazah dalailul khairat sangat dekat sekali kepada Al-Imam Jazulinya yang menyusun kitab dalail, sangat dekat sekali itu. Nah, beliau wirid salawat, nggak kuat menahan gatal. Itu terjadi malam Jumat, lagi punya wudhu salawat, menangis beliau saking nggak kuat menahan gatal. Ini kulit sudah rusak. Akhirnya begitu beliau lagi salawat, lagi nangis, ngantuk, bermimpi. Lagi duduk nih, bermimpilah. Di Madinah nih. Beliau cerita kepada Buya. Bermimpi. Mimpi ada satu orang yang datang. Ngomongnya bahasa Sunda. Ngomongnya bahasa Sunda. Katanya. Itu yang datang, Toha katanya, anjeun ayana keneh disaur ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk ku kami diantar. Gitu. Langsung segera, ini dalam mimpi nih. Segera berangkat ditemani oleh utusan Rasulullah itu. Dan Rasulullah meminta kepada Walidi untuk datang, katanya dipanggil oleh Rasulullah SAW. Masuklah ke Masjid Nabawi, penuh Masjid Nabawi dengan warna-warni itu kan, jenis dan bangsa, wajah-wajah manusia yang hadir penuh. Tapi katanya apa bisa masuk karena ada yang bawa itu. Bisa masuk sampai di depan makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu di depan makom kelihatan cahaya yang gemerlap. Buburisatan cahaya memenuhi hujrah syarifah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbicara kepada Walidi, mengijazahkan salawat, ya, satu salawat yaitu assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Begitu mendapatkan ijazah salawat dari Rasulullah SAW dalam mimpi ini, terbangun saat itu beliau masih posisi duduk. Begitu terbangun seketika semua gatalnya hilang. Semua gatalnya hilang. Dan ini Buya tuangkan salawat itu di dalam buku salawat masyhur, ya kan? Salawat masyhur. Nah, jadi banyak orang-orang yang sukses dengan salawat, hatta perkara-perkara yang mustahil menurut adat bisa terjadi. Makanya orang-orang soleh dulu kalau
Orang-orang soleh dulu kalau menemukan permasalahan dalam hidup yang sulit, solusinya cepat kembali kepada salawat. Itu kebiasaan orang-orang soleh dari dulu. Suatu hari Mama Eyang Cibabat, waliullah, gurunya apa menceritakan ketika beliau mesantren di Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu taala anhu. Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi punya tanah di samping pesantren, ada kolam. Itu diakui oleh seseorang tetangga beliau bahwa itu diklaim milik dia. Milik dia. Padahal itu resmi. Tanah itu yang ada kolamnya itu milik Mama Eyang. Akhirnya Mama Eyang musyawarah dengan putra-putranya. Masya Allah. Cara nih kita perlu berguru ya. Cara untuk menyelesaikan solusi. Kalau orang yang soleh tidak langsung mendatanginya, tidak sengaja ke pengadilan, enggak sengaja ke pengadilan, enggak. Tapi beliau mengajak putra-putranya untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya putranya yang memimpin Abu Ya'lon, Kiai Ahmad Zaini Dahlan rahmatullah alaih, gurunya apa juga, karena apa diasuh oleh putranya dan diasuh oleh ayah beliau yaitu Mama Eyang Cibabat. Baca sholawat nariyah 4444 daripada Isya terus sampai mau menjelang subuh. Begitu mau menjelang subuh, Mama Eyang Cibabat ini keluar dari kamar. Kelihatan bekas menangis beliau di matanya. Lalu bertanya kepada putranya Abu Ya'lon. Kata Mama Eyang, menang sabaraha lon solawat. Dapat berapa solawat? Kenging 4.444. Uluh. Seur. Tuh banyak artinya. Eyang mah ngan ukur menang hiji. Salawat nariyah dengan ukur menang hiji. Tiba ada Isa teu kuat. Kabujeng disumpingan Rasulullah SAW. Begitu baca salawat nariyah, waliullah Mama Eyang Cibabat cerita, baru satu kali membaca salawat nariyah, Rasulullah sudah datang. Bersama Rasulullah sampai mau menjelang subuh. Allah. Dan keputusannya apa? Keputusannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah biarkan diakui sama dia. Jadi keputusannya bukan hasil akal, bukan. Akhirnya tidak jadi diteruskan salawatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memerintahkan kepada Mama Eyang Cibabat supaya dibiarkan saja diambil oleh orang itu. Akhirnya nggak diteruskan. Allah, orang-orang soleh sampai begitu. Hatta instruksinya langsung, kan? Dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Banyak cerita. Dari guru-guru Buya banyak cerita. Sangat banyak sekali cerita tentang salawat. Ya, banyak sekali. Hatta alhamdulillah Abu Yakub juga punya cerita banyak tentang datangnya pertolongan Allah ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan yang mustahil. Mustahil bisa mendapatkan solusinya, alhamdulillah. Dengan barakah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan solusi padahal itu hal yang mustahil. Ada cerita juga lucu ini cerita, ya. Ada seorang ahli salawat, bukan ulama dia, bukan. Namun ahli salawat, suami istrinya ahli salawat, wirid salawat tiap malam. Orang tersebut fakirnya bukan main, keluarga banyak, gitu kan. Usaha dia
ya, tidak mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Akhirnya dia minjem ke tetangga, minjem ke saudara, minjem gitu kan. Sampai hutangnya kan 500 dinar uang emas. 500 dinar, bayangkan kan. Bukan dirham, dinar itu kan. Dulu uang emas kencring ya. Itu emas aja, betul-betul emas, emas murni 24 karat. Ini sampai 500 dinar. Akhirnya datang orang yang punya haknya. Pada nagih semuanya. Ya. Sudah bingung dia dan istrinya bingung. Dari sana sini datang tiap hari, tuh nagih, nagih duit. Karena minjemnya ke sana kemari. Nah, dia bukan tidak usaha, bukan, tapi tidak mencukupi, sudah berusaha dia. Akhirnya, ya, sudah itu dia berangkatlah ke seorang pengusaha besar. Cerita kepada dia, minta tolong minjem uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang saya ke sana kemari. Daripada ke banyak orang, lebih baik satu orang saja gitu kan. Nah, akhirnya dikasih orang itu oleh pengusaha tersebut. Selesai hutang kepada semua orang yang punya hak. Aman dia. Dijanjikan tanggal sekian saya bayar kan. Dia berusaha terus. Tiap hari dia usaha kasab. Boro-boro bisa nabung untuk membayar. Untuk makan juga malah minjem lagi akhirnya. Ya, kepada dia punya 500 dinar hutang, ya dia punya hutang lagi kepada yang lain. Bertambah hutangnya. Pas di waktunya datang orang yang punya haknya itu, yang pengusaha itu. Nagih. Kan? Nagih tidak bisa. Akhirnya dia dilaporkan, kalau sekarang ke polisi gitu kan. Kalau di sana dilaporkan ke mahkamah. Ke pengadilan langsung, laporkan ke pengadilan. Akhirnya dipanggillah ini orang ini ke pengadilan. Dia ngaku punya utang tapi nggak bisa bayar. Kan? Akhirnya keputusannya apa? Menurut pengadilan keputusannya, kamu mau tidak mau harus masuk ke sel. Gitu kan? Waduh, gimana? Nggak tahu akan di sel itu kan, belum cerita kepada istri dan sebagainya. Akhirnya minta ke hakim, maaf Tuan Hakim, saya minta izin untuk kembali dulu ke keluarga. Mau memberitahu dulu kalau saya ini keputusannya harus masuk sel. Agar keluarga tidak bertanya-tanya, karena saya nggak bicara mau ke sel gitu kan, nggak menyangka mau di sel. Oh, nggak bisa. Sekarang kamu harus masuk sel. Kalau kamu nanti pulang, terus kamu kabur, kan? Apa jaminannya? Orang nggak punya jaminan apa-apa, nggak punya jaminan siapa-siapa, orang miskin, gitu kan? Punya jaminan apa? Nggak punya apa-apa. Apa yang ada di hati orang tersebut? Bagaimana jawabannya? Tuan Hakim, jaminannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dijaminkan. Loh, kenapa kamu menjaminkan Rasulullah? Gimana? Kalau saya sampai tidak kembali lagi menghadap kepada engkau, maka saya sudah bukan umat Nabi Muhammad lagi. Itu jaminan saya. Saksikan, saya bukan umat Nabi Muhammad lagi. Di dunia dan di akhirat, kalau saya tidak kembali lagi. Akhirnya dilihat oleh hakim ini kebenaran ucapan orang ini. Dilihat ini orang jujur atau tidak. Akhirnya pertimbangan kan dan keputusan hakim, ya sudah, kalau begitu diizinkan kamu pulang dulu. Besok kamu datang ke sini. Pulang. Datang ke rumah, cerita kepada istrinya. Mah, waduh ternyata papa besok harus di sel. Harusnya tadi di sel itu. Cuma minta ke hakim izin. Sampai
menggadaikan Rasulullah. Jaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh gimana? Papa harus masuk penjara. Istrinya juga ahli salawat. Ya Pak, udah. Gimana kalau semalam ini kita berdua baca salawat saja. Ceritanya. Akhirnya berdua menangis. Baca salawat. Menghadirkan Rasulullah SAW dengan khusyuk. Di kelopak matanya penjara. Bayangkan. Kita bisa bayangkan. Dia sebagai kepala rumah tangga. Dan dia sendiri tidak mampu membiayai istri dan anak-anaknya. Udah banyak hutangnya. Bagaimana kalau dia masuk penjara? Lalu istrinya bisa kerja apa? Anak-anaknya masih pada kecil, mau kerja apa? Waduh, kita bisa membayangkannya. Akhirnya baca salat, nggak dihitung. Ceritanya, dia di tengah-tengah baca salawat, ngantuk. Ini suaminya ini nih, laki-lakinya ini. Begitu ngantuk, mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nah, kamu besok kalau sudah menghadap ke hakim, bilang kamu ke hakim, ya, saya minta tolong kepada Bapak Hakim supaya Bapak Hakim memberikan uang 500 dinar. Sampaikan salam dari kami kepada hakim tersebut. Ya. Sampaikan salam dari kami kepada hakim tersebut. Ya. Katakan sama hakim, Pak Hakim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh minta kepada Pak Hakim agar membayarkan hutang kamu. Bilangin sama Pak Hakim. Ini kata kami, bilangin. Dah bangun bahagia. Isyarat yang sangat cemerlang sekali. Kalau mimpi Rasul kan beda dengan mimpi yang lain kan. Itu nyata artinya. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis sahih, kalau mimpi Nabi tidak bisa dikelirukan oleh setan. Nah, akhirnya pagi-pagi yang tadinya bingung, susah, itu kan, sumpek, langit udah tuh, adek, gitu kan. Bahagia ini, bahagia padahal harusnya paginya masuk penjara. Ini bahagia. Sampai akhirnya ke majelis hakim tersebut. Nah, sebelum ke majelis hakim tersebut, maaf, bukan ke hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya itu memerintahkan kepada orang tersebut itu kepada gubernur, bukan ke hakimnya. Kamu datang dulu ke gubernur, kan? Sampaikan salam dari kami, tuh. Lalu katakan sama gubernur, Rasulullah SAW meminta dari kamu agar membayarkan hutang kamu. Ya. Lalu nanti kalau gubernur tanya sama kamu, ya, kalau tanya sama kamu, apa bukti kejujuran kamu? Kalau kamu itu mimpi dengan saya, kata Nabi. Katakan sama gubernur itu, tandanya 2. Dan yang pertama tandanya gubernur itu tiap malam wirid sholawat kepadaku 1000 kali. Tidak pernah kurang gubernur itu. Gubernur, Masya Allah gubernur. Lalu yang tadi malam, ya. Yang tadi malam dia sholawat kepadaku, dia ragu. Apa ini pas 1000 atau tidak? Katakan sama gubernur tersebut, kan, bahwa sholawat yang 1000 itu sudah sempurna semuanya, pas, tidak kurang.
Kan? Ini tanda kebenaran kamu kalau kamu nanti ditanya. Datang akhirnya ke gubernur, sampai ke kantor ya, dinas ya. Orang ini cari-cari bapak gubernur ya, pengen ketemu dengan gubernur. Akhirnya dipersilahkan, bertemulah dengan gubernur. Begitu bertemu dengan gubernur, ada apa kata gubernur? Saya datang Pak Gubernur untuk menyampaikan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget. Ini orang bener apa neko-neko kan? Salam sampai Rasulullah. Ya, lalu bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Gubernur diminta harus melunasi hutang-hutang saya. Emang hutang kamu berapa? Hutang saya 500 dinar kepada seorang pengusaha. Dan benar kamu? Benar. Bapak Gubernur, apa tanda kebenaran mimpimu itu? Dua Pak Gubernur. Yang pertama, Rasulullah SAW kalau pernah bilang kepada saya dalam mimpi saya, kalau Pak Gubernur bertanya tentang kejujuran saya, katakan dua perkara. Apa yang pertama? Yang pertama bahwa Pak Gubernur, kata Rasulullah SAW, tidak pernah kurang setiap malam wirid salawat kepadanya 1000 kali. Oh, kaget. Siapapun gak ada yang tahu kalau dia setiap malam wirid salawat kepada Nabi 1000 kali. Siapapun, hatta keluarganya, hatta istrinya, hatta anak-anaknya. Ini gubernur, Masya Allah. Setiap malam wirid salawat 1000 kali, gak ada yang tahu. Tapi ternyata dibuka. Langsung itu gubernur ya, menangis. Gubernur menangis. Tuh. Lalu bagaimana lagi? Apalagi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kamu? Lalu tanda yang kedua Pak Gubernur, kata Nabi dalam mimpi saya tadi malam, katakan sama Pak Gubernur bahwa tadi malam Pak Gubernur sholawatnya yang 1000 itu salah, diragukan. Pak Gubernur pernah ragu yang tadi malam baca salawatnya kepada beliau. Nah, dan beliau menyampaikan, katakan sama Pak Gubernur bahwa salawatnya sudah sempurna sampai kepadanya katanya. Semakin menjadi nangisnya ini Pak Gubernur. Menangis. Akhirnya apa? Akhirnya dia bawa uang langsung dari Baitul Mal, dari bank. Gitu kan? Baitul Mal. Ini dari pemerintah untuk membantu orang-orang yang susah. Nah, ini 500 dinar. Lalu yang ini uang pribadi saya. Ini uang pribadi saya. Saya kasih kamu 2.500 dinar. Sebagai apa? Sebagai terima kasih atas salamnya Rasulullah SAW kepada saya melalui kamu. Terima kasih 2.500 dinar. Jadi pulang dapat berapa? 3.000 dinar. Wah, udah selesai. Sudah itu, hari itu juga karena sudah ada janji dengan hakim, berangkat akhirnya ke pengadilan. Sampai ke pengadilan, ini pengusaha sudah ada di sana. Ya. Terus hakim sudah ada di sana. Begitu masuk pintu pengadilan, hakim Masya Allah mengagetkan semua orang yang hadir. Kenapa? Karena Pak Hakim menyambut orang tersebut. Dipeluk, menangis hakim tersebut. Lalu pengusaha juga menghampirinya. Apa kata hakim? Kata hakim, ini ya, saya mau hadiah untuk kamu 500 dinar ini. Dan silakan bayarkan ke pengusaha ini. Orangnya ada. Kata pengusaha, Gak usah. Saya memaafkan dan menghalalkannya. Kaget lagi ini orang. Hakim yang mau menjebloskan ke penjara malah ngasih 500 dinar. Kan? Lalu ini pengusaha malah memaafkannya. Ditambah lagi setelah memaafkan, ngambil lagi 500 dinar dari pengusaha tersebut. Ini terima kasih saya kepada kamu.
Jadi dapat berapa? Dapat 4.000. Semakin kaget. Ini kenapa? Ini kenapa? Pak Hakim kok kenapa jadi begini? Tuh. Pak, ini kenapa jadi begini ini? Ada apa ini gitu kan? Akhirnya cerita kata Pak Hakim. Tadi malam saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada saya, kalau kamu membayarkan hutang orang tersebut, maka saya yaumul kiamah akan membayarkan hutang kamu. Nah, terus kalau kamu bagaimana kepada pengusaha itu? Kalau saya tadi malam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Rasulullah SAW. Kalau kamu memaafkan dan menghalalkan orang tersebut, maka kamu dimaafkan olehku pada hari kiamat. Allah. Ini cerita unik ini, cerita salawat seperti itu. Akhirnya pulang menggondol 4.000 dinar uang emas. Mendadak menjadi orang kaya di kampungnya. Masya Allah, tidak jadi di penjara. Masya Allah. Keistimewanya apa? Ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, kan? Mendapatkan, Masya Allah, rizki dari, Masya Allah, penghormatan dari hakim, penghormatan dari gubernur, Masya Allah, penghormatan dari pengusaha tersebut. Ini barokah apa? Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salawat masyhur, Buya menyimpan banyak salawat di sana, dan setiap salawat tersebut penuh dengan faidah fadilah yang sangat ajaib sekali, yang sangat ajaib sekali. Yang mana para wali Allah banyak kisah tentang salawat-salawat yang dituangkan oleh Buya dalam buku tersebut, yang disebut dengan salawat masyhur. Kenapa disebut masyhur? Karena masyhur keistimewaannya, masyhur keutamaannya, masyhur faidahnya, masyhur keberkahannya. Makanya Buya kepada semua jamaah Asy-Syifa dan siapapun yang menginginkan mengamalkan salawat masyhur, bahkan Buya menyarankan bacalah salawat masyhur. Baca salawat masyhur. Dan nanti Buya akan cerita ada sebahagian dalam salawat masyhur tentang keutamaan-keutamaannya. Ya, tentang kisah-kisah para wali Allah yang mendawamkan salah satu dari salawat masyhur tersebut. Ya, ada yang mendapatkan futuh di dalam ilmu yang luar biasa. Ya. Dan juga banyak sekali keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengamalkan salawat masyhur tersebut. Oh, ngambil yang satu boleh ya, tapi Buya sarankan bacalah semuanya, walaupun satu kali. Saya mau dawam umpamanya 7 silahkan, atau 3 yang ini 3 yang ini 3, atau 7 ini 7 ini, atau 10 ini 10 ini 10, atau 100. Tafadhol. Bacakan oleh kita ya. Dalam salawat masyhur di sana Masya Allah ada kisah diantaranya salawat Ibrahimiyah yang ujungnya memakai Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu cerita apa Walidi itu? Cerita apa Walidi? Dulu punya guru dari Madinah yang namanya Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Madani radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sekitar tahun 1920-an gitu tah ya, 1920-an datang ke Cibabat, bersahabat dengan Mama Eyang Cibabat, datang ke Cibabat, tinggal di Cibabat. Beliau itu enggak bisa hari-harinya bahasa Arab, tapi begitu datang ke Cibabat beliau bisa bahasa Indonesia.
Beliau karomahnya luar biasa. Kenapa? Begitu datang ke Cibabat, semua santri-santri Mama Eyang Cibabat dipanggil satu-satu namanya dan orang tuanya. Anu bin Anu kesini. Ditanya, kamu, kampung kamu, rumah kamu di Anu, kan? Disebutkan, semuanya disebutkan. Hatta itu semua santri yang mimpi, seluruh mimpinya disebutkan. Kamu malam sekian, tanggal sekian, mimpi ini. Nah, ini takwilnya. Kamu tanggal sekian, bulan sekian, mimpi ini. Ini ada seorang santri karena sudah lama tahunan pernah mimpi tapi sudah nggak ingat lagi. Kamu tahun sekian, bulan sekian, malam anu, tanggal sekian, mimpi ini. Ya, ini takwilnya. Ya Habib, saya lupa lagi. Ingat pernah mimpi kata Habib, saya lupa lagi. Oh kamu lupa? Ini baca doa supaya kamu ingat lagi, nanti diulang lagi mimpinya. Akhirnya bacakan doa, secari kertas, taruh di bantal kamu. Ditaruh di bantal, tidur ceritanya. Pas waktu sahur datang menghadap ke Habib Salim. Ya Habib, benar, saya ingat lagi mimpi itu, diulang lagi gitu kan. Allah, wali seperti itu. Wali seperti itu. Apa diijazahin salawat itu? Salawat Ibrahimiyah yang ujungnya Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dibaca setiap hari 1 kali 24 jam 450 kali. Tidak tahu faidahnya untuk apa ceritanya. Tiba-tiba apa ini menjadi santri yang paling cerdas. Kitab-kitab itu di luar kepala, seluruh permasalahannya. Sehingga kalau diskusi, kalau bahsul masail, semua para kiai, padahal waktu itu apa masih kanak-kanak, para kiai semua kalah bahsul masail. Sehingga masyhur kecerdasannya. Udah dewasa ceritanya, ya kira-kira usia 27 tahunan, beliau pindah pesantren kan ke Mama Eyang Cibaduyut dari Cibabat itu. Nah, sampai ke Cibaduyut, beliau menemukan kejanggalan dalam diri beliau. Apa cerita? Apa itu? Begitu datang ke Cibaduyut, saking sibuk berbagai kegiatan di Cibaduyut, akhirnya tidak terbaca itu sholawat yang itu. Begitu beberapa bulan kemudian menemukan keganjilan dalam dirinya. Apa? Bahwa banyak ilmu yang lupa. Banyak ilmu yang lupa. Loh, kenapa ini? Akhirnya setiap malam istikharah sampai berdoa menangis kepada Allah. Kenapa ini banyak ilmu yang lupa? Yang cerdasnya luar biasa, ini banyak ilmu yang lupa. Apa cerita? Nangis. Akhirnya mimpi di malam hari, ya, bertemulah dengan Al Habib Salim, guru beliau yang dari Madinah itu, yang mengijazahkan salawat itu. Lalu Habib Salim itu membawa koper, 2 koper besar sekali kopernya. Wah, besar sekali. Ditumpuk 2 kopernya. Toha kesini, kata Habib Salim. Lihat sama kamu buka. Akhirnya dibuka. Begitu dibuka yang pertama, Quran. Dari mulai Quran sebesar koper sampai Quran yang sangat kecil sekali ditumpuk rapi. Hah. Coba buka satu lagi. Dibuka satu lagi, hadis. Kitab hadis. Dari mulai kitab hadis yang sebesar koper sampai kitab hadis yang sangat kecil sekali. Lalu kata Habib Salim, Toha, ini semua ilmu Quran dan ilmu hadis ini kan buat kamu, dengan syarat kamu mendawamkan salawat Ibrahimiyah yang dari kami itu. Kami janji kalau sampai kamu tidak mendapatkan ilmu Quran dan ilmu hadis ini seseluruhnya, setelah kamu mendawamkan salat itu, dakwah kami di hadapan Rasulullah SAW.
Masya Allah. Sebelum beliau cerita tentang itu, Al-Habib Salim mengatakan kata apa? Habib Salim mengatakan, kenapa kamu manggil saya, katanya. Kenapa manggil saya? Sampai tuntasnya kisah tersebut. Nah, setelah itu wirid lagi. Makanya apa pernah cerita, hatta sebelum wafat dalam usia di atas 100 tahun, beliau mengatakan kepada Buya, tidak pernah ada ilmu dari semenjak ingat sampai sekarang, seluruh ilmu yang pernah terdengar, ilmu apa saja, nggak ada yang lupa. Kata beliau, nggak ada yang lupa. Dari mulai ingat sampai beliau mau wafat, ini ceritanya nggak ada yang lupa. Apa wiridnya terus. Jadi di samping wirid dalailul khairat yang dawam dari kecil itu wirid dalailnya apa itu, sampai wirid yang luar daripada yang ada dalam dalailul khairat. Masya Allah. Ini keistimewaan salawat Ibrahimiyah. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, pakai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada salawat untuk futuh, keterbukaan lagi dalam ilmu, yaitu yang diijazahkan oleh Mama Eyang Cibabat, Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu taala anhu, baca salawat Fatih setiap habis sholat 7 kali. Tapi segatnya begini, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Kalau yang umum nasiril haqqi bil haqqi dan wa nasiril haqqi bil haqqi. Tapi kalau Mama yang Cibabat mengijazahkannya wan nasiril haqqo bil haqqi, wan nasiril haqqo bil haqqi gitu. Wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jadi segatnya ini macam-macam ya. Ijazah salawat Fatih ini macam-macam yang Buya terima dari beberapa guru, di antaranya yang dari Jarul Walid, dari Mama yang Cibabat itu ya, wan nasirul haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, lalu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sampai situ baca 7 kali, maka Allah nanti akan kasih keterbukaan di dalam ilmu, keterbukaan dalam berbagai kebaikan, dawamkan oleh kita semua ya. Ini sekelumit cerita tentang keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga manfaat dan menjadi penyemangat kita semuanya agar kita rajin membaca salawat salam kepada Rasulullah SAW dalam menghadapi permasalahan hidup apapun ya, kesulitan apapun, cepatlah kembali kepada salawat. Dawamkan salawat. Kita sudah punya ijazah salawat masyhur. Bagi para jamaah yang belum mendapatkan ijazah salawat masyhur yang ada dalam buku hijau, maka saat ini Buya mengijazahkan kepada semuanya. Ucapkan qabiltu ijazataka, saya terima ijazahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kepada segala hajat kita semuanya, dan segala faidah, keutamaan, kemuliaan, dan segala anugerah yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang bersalawat salam kepada kekasihnya tercinta Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Semoga Allah limpahkan kepada kita semuanya. Wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Amin. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.